Hai, perkenalkan saya Kim. Saya akan bercerita tentang horor. Buat kalian yang suka horor, kalian bisa duduk santai dan stay di channel ini. Diawali dari Anjas bertemu dengan salah satu teman lamanya, Romi, teman sejak dia SMA. Bro, lu di mana sekarang? Kerja atau kuliah? Tanya si Romi. Gua di sini sekarang. Di anu kerja euy, jawab Anjas. Oh iya, ntar kapan-kapan main lah. Lagi kita si Romi. Anyway, Anjas memiliki 3 sahabat. Romi, Anggi, dan Yusuf. Mereka pandai bermain musik, suka main-main di studio waktu SMA. Tapi cuma Romi dan Anggi yang akan masuk dalam cerita, karena Yusuf tidak ikut di acara yang mereka ajak. Oke, kembali lagi ke dalam cerita. Ayolah, kita si Romi mulai ajakan. Ntar gue SDN tenda di kebun dekat rumah gue. Gue dibeliin om gue tenda, karena lu tahu sendiri kan, gue di camping. Tapi baru kali ini gue punya tenda baru. Biasanya gue minjem tenda si Cecep anak kang depan. Ntar kita foto-kotak aja si Anggi sama si Ucu. Jelasin. Lo punya kotak mereka? Si Anjas. Ah gampang itu, jawab Romi. Singkat cerita, mereka berempat akhirnya ketemuan. Woi bro, bla 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 bla, begitu. Sampai akhirnya mereka menentukan tanggal camping mereka. Bro, baju lo bagus, kata si Anggi ya ke dada si Anjas, kayak menampar tapi pelan. Bro, baju lo bagus ya. Gambar Beatles sedang berjalan di zebra cross terpampang di baju Anjas. Oh ini, Anjas mengemring-emring. Ini baju dari tante gua, dia kan TKW di Inggris. Terus karena dia ingat gue, ya pas balik dia beli baju ini. Kata Anjas. Mantap bro. Anggi mengajukan jempol, karena dia juga suka Beatles. Sedangkan Romi saat itu sedang membongkar plastik yang membungkus tenda dan alat-alat camping lainnya karena masih sangat banyak. Mereka berkumpul pagi hari di rumah Romi. Karena siang pun belum datang dan malam masih cukup panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dulu langsung. Mereka main berbagai permainan. Anak-anak 90-an pasti tahu apa itu langsung. Tapi sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Setelah itu mereka ke kafe, lalu terakhir ke tempat rekreasi. Mereka di tempat rekreasi sampai sore, karena kebetulan tempat rekreasi yang mereka datangi bisa bermain sepuasnya, 1 kali bayar dan juga murah. Hingga menjelang pukul 15.40 jam 4 sore lah, mereka memutuskan untuk pulang. Ya, di tempat kayak gitu sih waktu emang gak berasa ya, tiba-tiba 3 jam 4 jam, padahal perasaan baru sebentar. Jam 4 sore akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Ngomong-ngomong, tempat rekreasi yang mereka datangi itu cukup jauh dari keramaian atau jalan raya. Jalanan yang harus mereka lewati itu pepohonan di kiri dan di kanan. Tidak banyak rumah, hanya mungkin 6 atau 10 rumah yang mereka lihat ketika melintasi jalan. Anyway, mereka mengendari sepeda motor per orang. Mereka membawa motor masing-masing. Kala motor setengah perjalanan, Anggi seperti melihat bayangan putih mirip hologram duduk di belakang joknya Anjas. Tapi Anjas tidak melihat ada kepala selain bayangan atau hologram yang menyerupai tubuh manusia yang memiliki 2 tangan dan 2 kaki. Saat itu Romi berada paling depan. Dan ketika sampai jalan raya, saat itu di pertigaan dan ada lampu merah, Anggi sempat membicarakan itu kepada Anjas. Namun Anggi sendiri yang memangkas pembicaraannya itu. Anggi bilang kalau itu mungkin cuma perasaannya saja, hingga
Anjas hanya menghiraukan apa yang dibilang Anggi. Setelah beberapa lama mereka harus menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka kembali tiba di rumah Romi. By the way, rumah Romi juga masih di pedesaan dan banyak pepohonan, terutama pohon bambu. Namun tak semenyeramkan jalanan sepi menuju tempat rekreasi tadi. Walaupun banyak pepohonan besar dan rindang, tapi di pedesaan dan jalanan menuju rumah Romi masih banyak rumah-rumah yang dapat mereka lihat saat keluar masuk pedesaan. Mereka tiba di rumah Romi sekitar hampir jam 6 sore. Lalu mereka mandi dan beristirahat, menunggu malam tiba. Lalu sekitar jam 7 malam, mereka mulai memasang tenda. Mereka memasang tenda tidak cukup jauh dari kediaman Robi. Namun tempat itu cukup tinggi sehingga mulai jam 9 malam, tempat itu lebih sepi dari yang kita pikirkan. Sementara Anjas menunggu tenda, Romi dan Anggi berbelanja keperluan makanan untuk menjadi bagian dari kesenangan. Saat sendiri, Anjas mendengar suara orang berjalan lalu berlari kencang. Suaranya seperti orang berjalan lalu berlari normal, namun menegangkan dan membuat jantung Anjas berdebar kencang. Dia merasa seperti hanya dia sendiri di dunia. Anjas ingin melihat, namun tidak mampu beranjak dari tempat dia duduk. Suara itu berpindah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Anjas merasa takut. Tidak lama kemudian kedua temannya kembali. Mereka membawa kresek berisi padat di antara kedua tangan mereka. Lalu dengan perasaan kesal di wajahnya, Anjas berkata kepada kedua temannya, "Lu berdua ngejain gua ya? Serem anjir, jantung gua hampir copot." "Lu ngomong apa?" tanya Romi sambil menyimpan yang mereka bawa. Anggi hanya mengamati dan mendengarkan. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang berhubungan dengan yang Anjas alami. Khawatir Anjas akan semakin takut mengingat di pertigaan tadi saat pulang dari rekreasi, dia membicarakan apa yang ada di belakang jok motor Anjas. Lalu Anjas kembali membuka kalimat, "Gi, lo nggak ngerjain gua kan?" Anggi menggelengkan kepalanya di trotoar. "Bukan," tapi Anggi menggelengkan kepala tanda tidak. "Maaf kalau nggak lucu, karena yang lucu itu kan." Oke, kembali ke cerita. Anjas melupakan apa yang baru saja terjadi. Lalu mereka memegang ayam. Sembari menunggu ayam panas selesai, mereka bermain gitar dan berjanji-janji serasa pemain band terkenal. Ya, gimana anak muda. Intinya mereka bersenang-senang. Hingga tiba jam 11 malam, mereka bertiga bergegas untuk tidur. Lalu mulailah mereka tidur. Namun kurang lebih waktu menuju ke dini hari, Anjas terbang. Ketika terbangun, Anjas melihat resleting tenda sudah terbuka. Sunyi sekali yang dia rasakan. Lalu ia menutup resleting tenda dan siap kembali tidur. Belum sempat dia mendudukkan posisi badannya, ia mendengar suara orang berjalan. Kali ini suara orang berjalan dengan santai, namun suaranya terdengar aneh dirasa, membuat Anjas ketakutan. Kemudian Anjas pun membangunkan kedua temannya yang masih tertidur. "Ki, bangun Ki!" Menggoyang-goyangkan tubuh Anggi. "Rom, bangun Rom!" Dan menggoyangkan tubuh Romi. Oh iya, by the way, posisi Anjas di tengah ya di tendanya. Kedua temannya tidak bergerak sedikit pun. Lalu tiba-tiba Anjas melihat resleting itu terbuka kembali. Anjas pun berinisiatif menutup kembali resleting itu. Namun ketika mencoba menutup, suara resleting itu diiringi dengan suara gonggongan 2 atau 3 anjing yang tiba-tiba. Anjas semakin ketakutan. Lalu Anjas mencoba membangunkan lagi kedua temannya. "Ki, Rom," sambil menggoyang-goyangkan tubuh kedua temannya. Suara langkah kaki masih berlanjut,
dibarengi suara-suara anjing menggonggong. Lalu seketika pikiran Anjas semakin liar. Disertai rasa takut yang lumayan besar dan rasa penasaran, ia berpikir mungkin kali ini ia akan menyaksikan terbukanya resleting tenda itu. Ia menatap tepat lurus ke arah resleting itu. Dan benar saja, resleting itu benar-benar terbuka sendiri. Resleting itu terbuka perlahan dari bawah ke atas, hingga resleting itu benar-benar terbuka. Anjas melihat ada sepasang kaki sedang berdiri menghadap ke arah tenda. Sama halnya menghadap ke arahnya, suara gonggongan-gonggongan anjing semakin kencang. Anjas semakin ketakutan, jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal seperti orang yang baru saja berlari. Namun karena tidak nyaman melihat sepasang kaki itu, Anjas memberanikan diri untuk menutup resleting tenda itu dengan mata tertutup. Namun karena ada sebagian dari dirinya yang penasaran, ia membuka sedikit matanya. Dan ketika berusaha membuka matanya, sepasang kaki itu sudah lebih dekat, sehingga Anjas selantas membuka lebar kedua matanya. Ia melihat sesosok tubuh tidak disertai kepala, persis seperti yang Anggi bilang di pertigaan tadi siang. Tapi Anjas tidak sempat untuk memikirkan hal itu. Ia bahkan sama sekali tidak ingat apa yang dibicarakan Anggi tadi siang di pertigaan itu. Anjas kaget setengah mati. Dengan cepat ia menutup resleting tenda itu, kemudian menutup mata dan berdoa. Kemudian sosok itu berada semakin dekat dengan tenda, tepat di depan tenda, dan berdiam diri. Terlihat dari bayangan hitam yang membias hampir menutupi tenda. Bayangan sesosok makhluk tanpa kepala. Sambil mata terpejam dan berdoa, sesekali Anjas membuka sedikit matanya. Ia bisa melihat bayangan sosok tanpa kepala dengan jelas, hampir menutupi tenda. Saat itu suara gonggongan-gonggongan anjing semakin dekat. Lalu akhirnya bayangan-bayangan anjing itu terlihat di depan tenda. Anjing-anjing itu mengelilingi tenda. Gonggongan-gonggongan anjing itu berhamburan seperti sahut menyahut. Anjas semakin ketakutan. Ia tidak berani lagi membuka sedikit matanya. Ia bahkan menutup matanya erat sehingga bagian dari matanya mengkerut. Dia terus berdoa. Doa-doanya yang diiringi gonggongan-gonggongan anjing. Lalu terdengar suara langkah mengelilingi tenda. Anjing-anjing itu hanya terus menggonggong. Dia terus dan terus berdoa. Tiba-tiba ada suara seseorang yang berbicara. Anak muda pada camping di sini. Entah bagaimana saat itu tidak terdengar suara apapun. Bahkan tidak terdengar suara anjing yang menggonggong ataupun langkah kaki yang menakutkan. Dan ketika ia membuka matanya, bayangan-bayangan hitam yang melingkupi tenda tadi sudah tidak ada lagi. Anjas sudah menitikkan air mata. Namun, perasaannya mulai sedikit tenang sekarang. Sepertinya suara seseorang itu adalah suara bapak-bapak yang sedang meronda. Lalu perlahan dan tanpa disadari, Anjas mulai tertidur.